Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Buat lovers yang punya pertanyaan, boleh disertakan di kolom komentar ini. Kita akan coba bahas dalam episode-episode yang berikutnya. Hari ini kita akan ngobrol tentang berdiam dan tenang. Lovers, sebenarnya tanpa disadari, kita memiliki kecenderungan untuk selalu ingin mengontrol atau mengendalikan dan berusaha untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu. Tanpa disadari, dalam kehidupan keluarga, kita berusaha untuk mengontrol dan menyelesaikan masalah pasangan kita, anak-anak kita, dan masalah dalam kehidupan keluarga kita. Ya, ini penting sekali karena kita seringkali tidak menyadari hal itu. Misalnya, waktu kita berdoanya seperti ini. Tuhan, mengapa pasangan saya atau anak saya tidak berubah ya? Sampai kapan Tuhan masalah ini akan selesai? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, waktu berdoa kita sepertinya sedang meminta suatu kepastian kepada Tuhan. Sebenarnya di balik doa ini, kita sedang berusaha untuk dapat mengontrol dan menyelesaikan masalah kita. Oleh karena itu, kita harus membangun kehidupan berdiam dan tenang, supaya kita berhenti untuk mengontrol atau mengendalikan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Kemudian kita harus berserah dan percaya kepada Tuhan. Jadi waktu kita diam dan tenang, kita sedang menyerahkan hak sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengendalikan atau mengontrol seluruh kehidupan kita. Dulu ketika saya masih bekerja sebagai arsitek, saya mendapat satu proyek yang kelihatannya menguntungkan. Tetapi yang terjadi justru proyek itu sangat merugikan saya. Akibatnya, saya harus menghadapi berbagai masalah-masalah yang secara manusia tidak mungkin saya sanggup untuk menghadapinya. Waktu itu saya sudah memperingatkan supaya hati-hati dan berdoa setiap kali menerima proyek. Iya, istri saya selalu begitu mengingatkan saya ya. Tetapi sepertinya Agus tidak terlalu memperhatikan masukan dari saya. Nah, sebagai istri, saya tahu benar watak Agus. Jadi saya tidak bisa mengubah dia dan saya juga tidak bisa memaksa dia untuk mengikuti masukan dari saya. Saya hanya bisa berdoa dan menyerahkan hak kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang bisa mengubah dan menyelesaikan semua masalah. Ini yang terjadi benar-benar bagi saya tuh suatu masalah yang tidak mudah. Karena masalah yang saya hadapi ini begitu rumit, berat, dan sangat membebani saya. Sehingga saya hanya bisa duduk, saya diam, saya berdoa, saya menenangkan diri saya di hadapan Tuhan. Lovers, ternyata ketika saya berdiam, saya berdoa, berserah, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, perlahan-lahan Tuhan membuka jalan. Dan satu persatu semua masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Iya, benar sekali ya. Kejadian yang dialami oleh Agus membuat Agus berubah. Iya, saya jadi berubah ya. Dan mengajarkan kepada kami berdua untuk selalu menyediakan waktu berdiam dan tenang di hadirat Tuhan. Iya, kita jadi belajar dari semuanya ini ya. Akhirnya hal ini menjadi satu kebiasaan bagi kami untuk selalu menyediakan waktu untuk berdiam dan tenang di hadirat Tuhan. Sebab berdiam dan tenang di hadirat Tuhan adalah tindakan kita untuk berhenti memakai kekuatan kita. Amin. Kemudian berserah kepada Tuhan yang mengontrol kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi kita. So lovers, apa nih kata firman Tuhan tentang hal ini? Dalam Mazmur 46 ayat 10-11 dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa
ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Coba kita akan lihat dalam versi The Passion Translation ini, bagus sekali karena di sini lebih dijelaskan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Nah, lovers ingat ya, di sini dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikanlah usahamu. Maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Aku adalah Allah atas semua bangsa dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Inilah dia, Sang Panglima, Tuhan bala tentara malaikat yang perkasa ada di pihak kita. Allah Yakub berperang bagi kita. Wow, firman Tuhannya luar biasa banget ya, lovers. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kunci, yaitu kunci bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bahwa kita harus menyadari kita ini terbatas. Dan kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Kita juga tidak bisa mengontrol kehidupan pasangan kita, keluarga kita, bahkan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Lovers, tahu nggak kuncinya apa? Sebenarnya sederhana sekali, yaitu be still and know that I am God. Artinya adalah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, lalu berdiam di hadapan Tuhan dan berhenti berusaha menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan dan usaha dan cara kita sendiri. Mengapa kita berdiam? Karena dengan kita berdiam, maka kita dapat menangkap arahan, hikmat, dan strateginya Tuhan. Sehingga kita dipimpin Tuhan untuk menemukan jalan keluar dengan caranya Tuhan untuk dapat mengalami kemenangan. Nah, contohnya seperti kalau anak kecil lagi menangis dan panik, biasanya orang tua akan menunggu sampai anak itu tenang dulu. Iya, pasti akan dibuat tenang dulu anaknya ya. Baru kita bisa menolong dia. Iya, baru kita bisa menolong anak ini ya. Jadi, lovers, ketika kita diam di hadapan Tuhan, maka Tuhan bersama dengan kita akan memimpin kita dan membawa kita kepada kemenangan. Sehingga kita akan melihat Tuhan yang perkasa dari pihak kita, Tuhan berperang bagi kita, dan Tuhan menyelesaikan bagi kita dan memberikan kemenangan kepada kita. So lovers, jadi ingat ya, beberapa hal ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, berdiam di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berhenti memakai kekuatan, usaha, dan cara kita sendiri. Jadi ketika kita berdiam dan tenang, maka kita dapat menangkap apa yang menjadi arahan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Dan kemenangan yang kita alami sebagai suami istri akan membuat cinta kita semakin kuat. Amin. Dan tentunya Tuhan mau lovers juga mengalami pernikahan yang seperti itu ya. Cinta kita semakin kuat satu dengan yang lainnya. So lovers, kalau ada pergumulan di dalam pernikahanmu, dalam keluargamu juga, mari hari ini firman Tuhan katakan serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita hari ini diam dan berhenti berusaha dengan kekuatan kita. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita bawa semua masalah kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami percaya ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, kami berdiam diri di hadapan Tuhan dan berhenti untuk memakai kekuatan, usaha, dan cara kami sendiri, maka kami akan melihat Tuhan yang perkasa bertindak bagi kami, menyelesaikan bagi kami, berperang bagi kami, dan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.